Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sania Nurma Aisyah dari PGMI 5A. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah bab 1 tentang makanan halal dan makanan haram. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Islam telah memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya, dan segala sesuatu yang membawa mudarat atau kejelekan maka Islam melarangnya. Pelajaran kita hari ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi atau makanan halal. Yang kedua ialah makanan yang tidak diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi atau haram. Bagaimana cara kita agar mengetahui makanan itu halal? Ayo disimak gambar di layar. Di sini ada 3 macam makanan halal. Yang pertama ialah halal karena zatnya. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Dan yang ketiga, halal cara memprosesnya. Mari kita mulai membahas apa itu halal karena zatnya. Hal pertama yang harus kita perhatikan dalam menentukan kehalalan makanan adalah zatnya atau bahan dasar dari makanan tersebut. Contohnya seperti di gambar, yaitu makanan pokok sehari-hari seperti jagung, beras, kedelai, gandum, dan lain sebagainya yang umum di sekitar kita. Yang kedua yaitu hewan seperti ayam, sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah binatang laut yang diciptakan Allah, halal untuk dimakan bagi umat manusia. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Makanan yang halal berasal dari cara yang halal juga. Makanan itu dibeli dari hasil uang yang halal dan tidak dari hasil seperti mencuri, korupsi, atau riba. Tetapi harus dilakukan dengan pekerjaan yang halal. Halal cara memperolehnya ialah seperti di gambar, yaitu makanan pemberian dari seseorang untuk kita. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Dalam Islam, yang telah kita ketahui ketika mengolah makanan juga harus dengan hati-hati. Kalau kita ingin memakan makanan halal, yang pertama adalah menyembelih dengan menyebut nama Allah dan menghadapkan ke arah kiblat. Dan yang kedua ialah diolah dengan bumbu atau bahan-bahan yang halal yang tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memakan makanan halal tersebut, kita akan mendapatkan hikmah dari mengkonsumsi makanan halal, yaitu 1. Mendapatkan kesehatan hati dan jasmani atau tubuh. Yang kedua, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dijauhi dari siksa api neraka. Dan yang keempat, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Itu adalah beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi makanan halal. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 2, yaitu makanan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi atau makanan haram. Makanan haram adalah makanan atau benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Dan apabila tetap mengkonsumsi makanan tersebut, maka ia berdosa. Ada 2 macam makanan haram, yaitu yang pertama adalah haram aini dan yang kedua adalah haram sababi. Yang pertama, haram aini ialah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram karena sifat tersebut ada 3, yaitu yang pertama berupa hewani, yaitu haramnya sesuatu makanan yang berasal dari hewan seperti buaya, ular, babi, anjing, darah hewan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua berupa nabati, yaitu sesuatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, dan daun beracun lainnya. Dan yang ketiga
adalah berasal dari perut bumi. Apabila dimakan, orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya sendiri, seperti timah, aspal, logam, dan lainnya. Yang kedua yaitu haram sababi. Maksudnya adalah hukum asal makanan itu sendiri, yaitu halal, akan tetapi berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikannya haram, seperti diperoleh dari hasil merampok, mencuri, korupsi, dan hasil riba, atau menjual makanan haram, maka uang tersebut hukumnya haram. Apa sih akibat dari mengkonsumsi makanan haram? Yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan tubuh kita. Yang kedua, doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merusak amal-amal soleh. Yang keempat, hina dan rendah. Yang kelima, menyebabkan keturunannya rusak. Alangkah baiknya kita menjauhi makanan haram tersebut dengan cara yang pertama, menanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Yang kedua, bersikaplah hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Yang ketiga, tanamkanlah keyakinan di dalam diri bahwa makanan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Yang keempat, menjauhi pergaulan yang mengaruh pada makanan yang haram. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.